Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan saya Abianto dari Fokus Lensa Kreatif. Hari ini saya berada di Cianjur Asri Residen. Udaranya mantap, sejuk, santai. Saya sekarang akan membawakan sebuah segmen terbaru dari Fokus Lensa Kreatif. Segmennya Sejarah Punya Cerita. Seperti apa? Penasaran? Jangan kemana-mana. Subscribe dulu, like dulu, comment, and share. Oke? Bumper dulu. Beratnya itu karena banyak hal lah. Kalau kita masuk ke tim pada waktu kan kita di tes dulu. Iya. Nah, tapi kalau ke TVRI mah kita sudah masuk gitu, saya sudah masuk ke TVRI baru itu. Cuma ke jantungnya Jakarta di tim, nah itu yang belum masuk, belum pernah ke situ. Pernah juga ke gedung kesenian Jakarta GKJ, yang gedungnya memang luar biasa, itu gedung teater itu, waduh, sampai penonton juga tidak boleh berisik karena suara terdengar akustik, benar-benar gedung itu. Pada waktu pertunjukan tidak boleh kita ke WC karena membuka keran air bunyi ke depan. Itu hebat gedung itu dirancang begitu. Tapi itu memang main puas sekali, puas sekali gitu. Nah, kita waktu itu main diundang ke Bandung oleh teman-teman di Bandung, karena di Bandung juga itu akan ada seorang penulis yang mengangkat terdepatnya kesenian tradisional Jaipongan. Pada waktu itu ada politis lah, ada agak bau politik ya pada masa gubernur, seorang gubernur lah gitu. Sampai dihapus, maka si penulisnya terundang untuk menulis bahwa Jaipongan tuh terhormat, siapa yang salah, bukan kan diviralkan mah mesum lah gitu ya itu ya mesum ya mungkin ya enggak memang kan erotis kan, Jaipongan itu erotis. Iya. Sangat erotis sekali Image-nya. Tapi dengan naskah itu Juang Toet judulnya, yang diperankan oleh almarhumah Tati Saleh, ya seniman Sunda yang bukan pada waktu itu ya, penyanyi pop, pemain film, pemain teater juga gitu. Kita dari Cianjur berdua diundang ke sana ikut main berdua. Jadi ya termasuk peran utama juga. Keliling juga kita tuh di Jakarta, terus di Bandung beberapa kali, di Gedung Merdeka, di Jakarta juga beberapa kali, di Bogor. Itu hasil dari main itu, kita kenal dengan orang Bandung. Nah, sekarang sejarah awal terbentuknya DKC atau Dewan Kesenian Cianjur itu seperti apa? Mulainya kapan? Oke. Kan awalnya nggak punya wadah sama sekali nih di Cianjur ini. Nah, sampai terbentuknya DKC itu seperti apa gitu? Kita sebagai anak muda yang merindukan sebuah wadah ya untuk kita bebas berekspresi, mengasah diri dan berkarya dan sebagainya, kita kan akan lebih aman lah kalau ada wadah ya. Yeah. Kita memang bermimpi. Akhirnya oleh Allah itu mimpi diwujudkan. Mula-mula gelanggang generasi muda GGM, gelanggang generasi muda. Wah, ini gelanggang mantap lah untuk kita berekspresi. Masuk ke situ, saking kita aktif ke situ, akhirnya oleh Pak Bupati itu ditempatkan, udah ya kau pengurusnya dengan teman-teman. Nah, kita yang ngurus di situ. Ya enak aja, kita mentas kapan aja maunya kan. Kalau ada waktu ya main naskah, apalkan naskah. Nah itu. Setelah itu tahun berapa ya? Tahun 83 itu di situ. 83, 84, 85 kita mundur 85 itu. Ayahnya keburu sadar, orang di sekolah itu harus menata diri, harus menata kehidupan nih gitu. Akhirnya berangkat lagi ke Sumatera dengan tujuan mau kerja di sana. Ternyata ya bukan tempat ayah di Sumatera itu ya, untuk tempat kesenian itu bukan di sini, memang barometer buku kota Jakarta gitu ya. Akhirnya pulang lagi ke sini dari setahun di sana, cuma setahun karena ada kakak di sana. Pulang lagi ke sini, di sini juga luntang-lantung juga ya. Kita ikut pementasan sekali-kali lah. Tahun-tahun 85-an itu, 85 ada selebaran kursus sinematografi ke kursus pengetahuan umum sinematografi. Wah, apa nih? Itu di Cianjur? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Yayasan Citra. Ayah ke sana. Siapa dosennya pada tahu kita ya, aktor kan, Elmanik, kemudian Misbah Yusabiran penulis, Profesor Sumarjono. Oh, ini guru-guru dosen-dosen IKJ. Tapi di situ dipadatkan, ini memberikan kesempatan kepada
apa namanya Pemda-Pemda yang punya orang-orang humas untuk bisa buat film. Ayah masuk ke situ setahun di situ, setahun jago-jago di situ. Nah jadi ayah mengenal sinematografi atau ilmu film itu di situ, di kursus pengetahuan itu setahun. Ya artinya kita juga sudah punya di situ juga, karena kita juga ditantang, kalian mau kerja atau mau membangun film di Cianjur di tempat masing-masing. Iya. Dari Cianjur gimana? Saya mau pulang ke Cianjur akan membangun film di Cianjur. Sombong juga tuh ayah, sombong itu. Saya mau bikin laboratorium film di Cianjur. Padahal bingung di mana wadah. Bingung waktu itu ya. Wah itu bagus tuh dari Cianjur tuh, kata Pak Misbah almarhum itu. Pak Misbah itu penulis skenario terbaik Indonesia. Bagus tuh, harus jadi kayak harus seperti orang Cianjur tuh, punya mimpi. Pas pulang ke Cianjur, tentang lantung, gimana ini wadah film yang enak? Siapa yang akan menampung? Iya, iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol teman-teman, ngobrol. Kebetulan di situ di gedung Ampera itu ada BP7 ya. Dulu apa tuh BP7? Pengadilan Pancasila itu ya. Dulu ada di situ ada sebuah badan lah pemerintah. Nah kita dikontak beberapa teman ke Pemda, kemudian kita menghadap ke Pak Sekda. Karena BP7 sudah nggak ada, Pak, sudah nggak ada aktif. Ya bolehlah, pakai aja gitu. Di situ dibangun. Kita juga disaksikan oleh Sekda pada waktu itu. Kumpulkan pada seniman-seniman itu mengumpul membentuk sebuah badan itu. Apa judulnya? Ayah menyorongkan dua nama nomenklatur ya. Yang pertama Dewan Kebudayaan Cianjur, yang kedua Dewan Kesenian Cianjur. Dewan Kesenian aja lah, kebudayaan terluas ya. Iya, betul. Akhirnya kita Dewan Kesenian Cianjur. Tahun 99 akhir itu. Berarti awal terbentuknya adanya wadah di Cianjur pertama kali itu Dewan Kesenian Cianjur. Ya. Tahun 99 akhir. Tahun 99. Saya udah lahir, baru lahir. Baru lahir. Baru lahir. 99 ya. Iya. Masuk ke situ ya, udah masuk lah, terlibat. Memang di situ ada 11 komite ya, diantaranya ada komite film dan multimedia ya. Yang siapa lagi ya? Saling ayah yang duduk di situ di film ya. Udah. Tapi bingung lagi gitu. Tantangan selalu ada. Ini, mendapatkan film kumaha ya di Cianjur ya. Kan film yang ayah tahu dari sekolah itu kan kamera-kamera film lah, kamera-kamera standar besar gitu ya. Iya. Untuk film kan begitu. Tapi di situ otak diputar. Sekarang kan mesin handycam gitu ya. Harus bisa membuat film dari handycam. Akhirnya membuat formulasi baru membuat film dengan handycam. Ya dengan film namanya film pelajar waktu itu, ingat. Film pertama Cianjur tuh. Masuk. Gimana caranya? Nah, karena kita DKC, kita ngobrol dengan ketua umum. Saya akan door to door ke sekolah-sekolah. Door to door memperkenalkan film dengan cara kita mengadakan workshop 2 hari atau 3 hari. Yang pertama menampung, masih ingat itu ada sekolah agama ya di Warung Bawang apa tuh? Namanya itu Tanwiriyah, mungkin tahu ya, sekolah Tanwiriyah tuh di Jalan Kecil Kalong situ. Mereka yang menampung pertama, boleh di sini lah workshop 3 hari. Adakan workshop film di situ untuk anak-anak, anak siswa-siswanya. Responnya seperti apa tuh awal-awal? Bagus. Di situ bagus, anak semangat. Banyak cewek lagi. Puluhan pimpinan muridnya cowok. Ayo tampung semua, semangat. Sampai akhirnya terus saya dari situ pindah lagi ke SMA Cilaku, pindah lagi ke SMA 2, terus mengadakan workshop sampai akhirnya bisa kita mengadakan workshop di Bogor ke Tangerang. Di Kacis sudah kita ke sana, pindah di Tangerang, minta ke Tangerang kan ini kan apa, wakil bupatinya kan orang film kan. Aduh, kenapa di Cianjur? Ngapa di Cianjur? Di Cianjur. Nah, Bogor di Universitas Ibnu Khaldun, bujang anak-anak ayah di situ. Ada juga itu apa namanya UKM-nya, kegiatan mahasiswa tuh. Yeah. Nah, itu dia ke film. Sampai sekarang itu kegiatan UKM itu film masih ada. Nah, dari pengalaman itu termasuk juga Bandung. Ayah kan sebagai ketua komite pada waktu itu juga berpikir juga, ini mau dikemanakan anak-anak yang sudah di workshop. Yeah. Nah, mau dikemanakan, kasihan mereka berkarya. Akhirnya muncullah ide membuat festival film pelajar. Nah, di situ dengan durasi 15 menit. Kepanjangan turunkan sampai 10 menit lah. Adakan festival film situ 1, kedua sampai ke jilid 4 kalau nggak salah. Festival keempat. Sampai akhirnya waktu itu sampai Tangerang, datang dulu ke sini, Cianjur. Guru-gurunya juga datang. Tercium juga sampai ke Jawa Barat.
oh Cianjur ada festival film, oh ini Bandung juga ikutan adakan festival film, semakin tambah ramai lah. Pada waktu kita menginjak ke festival film kelima, ayah membawa proposal ke pariwisata Jawa Barat, mau meminta biaya lah bantuan gitu. Akhirnya Kang, gini Kang, ini proposal saya kesampingkan dulu lah. Saya punya proposal baru nih, yang tiketnya Jawa Barat. Waduh, pakai juga Jawa Barat. Jadi gimana? Ya Akang sok di panitiana, jangan ngomong biaya, biar dibiayain sama Bandung, sama Jawa Barat. Alhamdulillah juga ya, tapi aduh masalah. Ya itu dengan teman-teman siap, sikat aja, ya ambil aja. Jadi kita mengadakan di Cianjur itu festival film pendek Jawa Barat di Cianjur. Tahun berapa ya? 2008 kalau nggak salah. 2008 ya. 2008an, 2010an. Ada ramai si Jawa Barat datang dari Indramayu, Karawang, Subang, Purwakarta, terus sampai Tangerang juga, Ciamis, pada datang sebagai Cianjur. Pertama kita diadakan beri tempat di Hotel Palace Cipanas, di situ festival pertama. Terus yang kedua, ketika wakil gubernurnya Deddy Mizwar, orang film juga kan, kita ngadain juga. Mungkin Deddy Mizwar mikir, ini film aja dari Jawa Barat, ya karena akhirnya direbutlah festival itu, jadi diadakan di Bandung gitu. Festival Jawa Baratnya festival film pendek Jawa Barat di Bandung terus. Ya apa-apalah kan. Jadi si festival film Cianjur dengan judul Pare Eueuh kan, nomenklaturnya Pare Eueuh, kita mengambil dari khas Cianjur Pare. Jadi si Pare itu padi. Padi, trofinya Pare juga, gambar Pare, ya, trofinya khas Pare Eueuh. Nah waktu itu ketemulah dengan beliau ini. Nah Ivan, ketemu karena dia ikutan. Nah, soal alus ini filmnya beda aja, karena dia sudah menggunakan alam di sawahnya. Kebanyakan orang kan di rumah, di sekolah gitu. Ini menggunakan alam. Pada waktu itu juga dari umum kan ikutnya Ivan itu dengan apa tuh grupnya, lupa lagi tuh.